Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube SMP Negeri 8 Kota Bogor dalam materi PPKN kelas 9 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 bersama Ibu Dewi Anggrayani Mulyawanti. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat menyaksikan, selamat memahami, selamat menyimak untuk materi kita kali ini. Baik, materi kita kali ini adalah bagian C tentang upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat ada dua bagian. Yang pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum dijelaskan satu persatu, Ibu mengingatkan kembali. Pancasila, isinya itu ada 5 ya. Jangan sampai tertukar, sila yang ke-1, ke-2, dan seterusnya. Harus hafal di luar kepala. Sila yang ke-1 bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian harus hafal dulu bunyi sila ke-1 sampai sila ke-5. Ibu ingatkan kembali, jangan sampai tertukar. Baik, kita jelaskan satu persatu. Bagian yang pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yaitu mewujudkannya itu dalam 4 bidang. Yaitu yang pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Sekali lagi, jadi upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu diantaranya akan dibahas di bab pertama ini. Dalam pertemuan kali ini ada 4 bidang, yaitu yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial dan budaya, yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan. Nah, sebelum kepada penjelasan atau contohnya dari berbagai bidang tadi, Ibu ingatkan kembali. Jadi setiap sila yang ke-1 sampai sila yang ke-5 itu memiliki contoh-contoh sikap yang harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, di masyarakat, maupun bangsa dan negara. Jadi merupakan perpaduan ya. Sila ke-1 itu contohnya apa? Sila yang kedua sampai sila yang ke-5. Nah, itu kita harus realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu tadi Ibu sudah bicarakan, ada 4 bidang yang akan dibahas. Yang pertama, bidang politik. Bidang politik itu contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilihan umum. Yang ajasnya itu adalah Luberjurdil. Kepanjangan dari apa? Luberjurdil. Luberjurdil maksudnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi sekali lagi, contoh di bidang politik adalah dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan ajas Luberjurdil. Kepanjangannya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau dalam lingkungan rumah, misalnya menentukan piket ya, anak yang pertama
tugasnya apa, anak yang kedua tugasnya apa. Itu termasuk bidang politik, tapi di lingkungan rumah. Kalau di sekolah misalnya pemilihan OSIS, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, MPK, sekbid, dan seterusnya. Atau di kelas menentukan regu piket. Piket hari Senin siapa, Selasa siapa, sampai Jumat. Itu termasuk bidang politik, tapi ruang lingkupnya kecil, yaitu di kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi. Contohnya apa? Contohnya adalah menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Nah, ini dalam lingkungan ruang lingkup yang luas, yaitu dalam ruang lingkup masyarakat atau dalam kehidupan bangsa dan negara. Jadi, apabila ada koperasi, itu harus berasaskan kekeluargaan. Kalau di lingkungan sekolah, misalnya koperasinya itu misalnya jual beli alat tulis, ya, buku, misalkan gitu ya, pulpen, buku gambar. Nah, itu koperasi, namanya juga sama, tapi harus berasaskan kekeluargaan. Itu bidang politik dan bidang ekonomi contohnya. Sekali lagi, bidang politik contohnya penyelenggaraan pemilu dengan ajas luber jurdil. Itu adalah dalam ruang lingkup kehidupan bangsa dan negara. Kalau di rumah, misalnya tadi sudah Ibu katakan, contohnya menentukan tugas anak yang pertama, yang kedua pasti akan berbeda. Atau di sekolah, contohnya bidang politiknya dalam pemilihan OSIS, ketua OSIS, MPK, sekbid, atau dalam kelas memilih ketua kelas juga bisa, ya, atau regu kerja atau piket, misalnya hari Senin sampai hari Jumat siapa. Nah, itu termasuk bidang politik, tapi dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu kelas dan ruang lingkup sekolah. Yang kedua, bidang ekonomi, contohnya dalam penyelenggaraan koperasi. Jadi koperasi itu harus berasaskan kekeluargaan, tidak berasaskan ingin mencapai keuntungan yang banyak atau keuntungan yang besar sehingga ada sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang merasa dirugikan. Itu tidak ada. Jadi dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila, bidang ekonomi itu harus berasaskan kekeluargaan. Baik, untuk yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Contohnya seperti apa sih sosial dan budaya? Nah, contohnya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Nah, itu contohnya bidang sosbud, ya. Jadi pelestarian kebudayaan daerah. Misalnya di Tatar Sunda ada jaipong, ya. Nah, itu dijadikan kebudayaan nasional. Apabila ada tamu-tamu dari luar negeri yang datang ke Indonesia, nah disambut dengan tari jaipong, tari misalnya yapong, dan sebagainya. Itu pelestarian kebudayaan daerah. Tidak hanya tari saja, bisa berbentuk karya sastra yang lainnya, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Seperti apa contohnya? Contohnya dilaksanakannya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Nah, udah pasti ini adalah tugas-tugas dari TNI dan Polri dalam mengamankan masyarakat, juga bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi perwujudan atau upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yang akan dibahas adalah secara singkat dan umum ada 4 bidang: bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, juga bidang pertahanan dan keamanan. Itu, ya. Kemudian yang kedua, upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, masyarakat juga ada upayanya atau usahanya. Apa sih yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan, gitu ya. Ternyata seperti yang di awal tadi Ibu katakan,
kita mengenal 4 lingkungan atau 4 kehidupan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu yang utama dan yang pertama, yang terdiri dari ayah dan ibu. Kenapa dikatakan utama dan yang pertama? Karena kita lahir pasti itu di lingkungan keluarga. Ada ayah dan ada ibu. Dan yang menentukan karakter kita di masa yang akan datang, atau yang menentukan karakter kepribadian kita di sekolah atau bergaul dengan sesama. Nah, itu yang menentukan itu adalah lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, anak yang nanti misalnya sudah mencukupi usianya, memasuki usianya kelompok bermain atau TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu lingkungan di mana kita bertempat tinggal, ya, di rumah, begitu. Nah, di masyarakat itu, tempat tinggal kita itu kan kita tidak mungkin hidup sendiri. Pasti ada tetangga, kan? Kiri, kanan tetangga kita atau depan, belakang tetangga kita. Nah, kita itu harus bersikap yang baik, ya, dengan tetangga yang lain atau dengan teman-teman yang lain yang bukan seprofesi dengan kita atau yang bukan satu sekolah dengan kita. Nah, kita harus bersikap yang baik. Itu namanya lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan bangsa dan negara. Itu cakupannya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadilah warga negara yang baik. Baik, Ibu akan bacakan contohnya. Upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya adalah bergotong royong. Misalnya di rumah, membersihkan halaman, bergotong royong dengan ayah, ibu, adik, kakak, gitu ya. Yang B, saling menghormati dan menyayangi. Yang C, menjaga nama baik. Pastinya nama baik keluarga. Itu contoh lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Contohnya adalah menghargai karya teman. Jadi kita harus belajar menghargai karya teman, meskipun menurut kita itu kurang baik, kurang berkenan gitu ya. Tapi kita harus berusaha menghargai. Oh, hasilnya baik, hasilnya bagus, gitu. Itu lingkungan sekolah. Jadi belajar menghargai karya teman. Yang B, contohnya tidak memaksakan kehendak. Nah, jadi tidak boleh mempunyai sifat yang egois ya. Jadi lihatlah teman, hargai pendapat teman juga. Belum tentu pendapat kita juga baik, gitu ya. Jadi dalam lingkungan sekolah contohnya tidak boleh memaksakan kehendak. Yang C, mematuhi tata tertib. Sudah pasti, nah kita atau kalian sebagai siswa di sekolah itu ada tata tertib. Silahkan dipatuhi dan ditaati. Kalau tata tertib itu, kalau dilanggar pastinya adanya sanksi. Jadi, sekali lagi, di lingkungan sekolah, semua tata tertib, peraturan dipatuhi agar tidak mendapatkan sanksi. Baik, yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah A, menghormati hak-hak anggota masyarakat. Nah, kenapa harus dihormati? Karena dalam masyarakat itu kita akan berbeda-beda. Baik agama, profesi, ekonominya, pendidikannya, gitu ya. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, begitu ya. Yang B, menghormati keputusan yang diambil apabila bermusyawarah, itu ya. Yang C, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Itu lingkungan masyarakat. Dan mungkin juga harus menjaga nama baik juga sama ya. Menjaga nama baik daerah masing-masing. Nah, itu contoh lingkungan masyarakat. Kemudian yang nomor 4, lingkungan bangsa dan negara.
Contohnya apa? Contohnya A. Mengutamakan toleransi antar umat beragama, ya. Yang B. Keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Yang C. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Begitu ya. Itu dalam lingkungan bangsa dan negara. Jadilah warga negara yang baik. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian, materi kita hari ini pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang lain dalam pertemuan yang lain juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.